Pagi, ini VT 568 ya. Nah, kita bahas mengenai opini dari Yusuf Kala untuk menaikkan harga BBM. Jadi perkembangan terakhir itu begini, ya. Pemerintah itu menghadapi beberapa masalah ya, 4 masalah. Yang terakhir masalah BBM. Pertama adalah, gara-gara BOP, Presiden Prabowo itu berada di persimpangan. Kamu mau mengecam Iran atau mengecam Amerika? Dan duta besar Iran itu mengobok-obok Indonesia. Dia bolak-balik pergi ke Yusuf Kala, dia bolak-balik pergi ke Jokowi. Duta besar Iran ini nggak benar juga ya. Dia kalau mau ngobrol ya ngobrol sama Menteri Luar Negeri atau mau ngobrol dengan Prabowo. Ngapain ke Jokowi? Ya nggak? Dari situ aja udah kelihatan bahwa ya Iran nggak bener lah ya. Kamu nggak usah ketemu Jokowi, nggak usah ketemu Yusuf Kala gitu loh. Kalau berani ketemu Prabowo. Kalau nggak udah dia mengaca cicing wae, ya nggak? Gitu. Dari situ aja ketahuan bahwa Iran itu nggak bener. Nomor 2, kamu udah tahu ya, gajah lawan kancil. Kamu ikutan kancil ya mejret kamu, ya toh? Kan orang bodoh ya toh? Amerika nyerbu Iran. Kamu ikutin Iran, ya ikut mati lah. Saya nggak membahas apa-apa loh ya. Saya nggak membahas apa-apa. Kalau seandainya kamu nggak ikut Amerika, ya, kiblatnya ekonomi itu Amerika, kiblatnya militer itu Amerika. Ya toh, nggak mungkin kita ikut Iran terus kita jadi jihad ya toh. Mejret pak, gitu loh. Itu yang kedua ya. Sekali lagi ini adalah edukasi. Ya. 3 adalah masalah teror. Ya. Masalah teror ini sekarang lagi musim teror ya kan. Coba kita lihat ya. Andri Yunus itu siapa yang menyiram air keras? Bais. Ngapain Bais itu kurang kerjaan kok goblok? Nyiram-nyiram ya toh. Nah itu begini ceritanya ya. Sekali lagi ini edukasi loh ya. Ini bukan gerakan politik atau pro sana atau pro sini. Saya nggak pro sana, nggak pro sini. Kalau dipanggil bos, ya saya datang, minta maaf. Ya kira-kira itu gini loh. Pada waktu rahasia judi online itu dulu, itu ada crane jatuhin besi di rel kereta MRT di depan Jaksa Agung. Ya, terus Densus itu ngoeng-ngoeng mengelilingi Jaksa Agung sampai akhirnya Bais itu intervensi melindungi Jaksa Agung. Jadi Bais ini sebagai antagonis dari pihak judi online. Kedua, rahasia judi online itu kemudian dilakukan dan gudang amunisi daerah itu meledak di Bantar Gebang. 2 kali. Satu di Bantar Gebang, satu lagi di Ciawi. Gudang amunisi daerah. Oke. Berikutnya, rahasia judi online itu bersamaan dengan kerusuhan tanggal 25 Agustus 2025. Ya, itu kira-kira 7 bulan yang lalu. Akibatnya Budi Gunawan itu dicopot. Karena apa? Judi online itu merasa dia udah bayar polisi. Ya, polisi itu ada 2 faksi ya. Faksinya Budi Gunawan atau faksinya Tito Karnavian. Saya nggak tahu yang mana terima duit. Cuman istilahnya bagi mereka adalah mereka udah bayar uang keamanan kepada BIN dan masih dirahasia. Akhirnya ya kepalanya dicopot. Itu ketiga. Keempat, kemudian ada masalah bakar laut. Kembali lagi bagi mereka ya, mereka kekurangan likuiditas. Lalu kemudian mereka terpaksa menggunakan duit judi online di rahasia. Akhirnya mereka menggunakan mafia
tanah ya, karena tanah itu nggak ada HGU-nya, otomatis dibuat SHM. Yang dibuat SHM itu termasuk karena kurangnya. Gini loh, zaman dulu tuh HGU itu dapat gratis dari Bambang Trihatmojo, itu dari Mandara Permai, itu dapat gratis HGU-nya. Nah sekarang HGU itu mati, otomatis developer ini menggunakan SHM. Nah SHM itu otomatis kan harus beli tanah. Nah kalau beli tanah itu bermasalah, ya karena jual belinya, yaitu ada yang mau, ada yang nggak mau, sengketa, akhirnya menunggu pengadilan. Yang lebih cepat lagi, mereka karena udah kecepirit ya, ada apa itu, kebelet ya, akhirnya mereka mensertifikatkan laut. Otomatis laut itu dipagari. Dan ketika pagar laut itu dipermasalahkan, ya otomatis mereka juga bingung gitu loh. Mereka developer kekurangan duit, mereka pakai akses judi online, dirahsia, kepala BIN udah dicopot, kemudian pagar laut dibuat SHM, tanah-tanah di pantai itu yang mau diuruk itu dibuat SHM. SHM kalau di laut itu ya harganya 0. Itu kembali ke caranya Bambang Trihatmojo tahun 90-an itu, Mandara Permai. Itu pun diperkarakan, otomatis mereka marah. Dan akhirnya 1.600 hektar tanah di PIK itu dirampas oleh negara, oleh Satgas PKH. Lalu kemudian mereka celingak-celinguk. Ini gara-gara siapa sih? Dan diperkirakan itu antagonis dari oligarki ini adalah Bais. Maka Bais itu disabotase. Sekali lagi ini adalah edukasi loh ya. Jangan ditiru dan jangan dianggap saya ikut pro sana atau ikut pro sini. Oligarki, kalau kekurangan likuiditas, nggak usah main judi, nggak usah main narkoba, nggak usah main mafia tanah atau mafia laut. Dan kalau Satgas PKH itu merampas HGU milik negara, kembali pada milik negara, ya itu kan aturan ya. Gitu. Oleh karena itu, sekarang itu kalau dulu mereka itu pakai meledakkan gudang amunisi, ya, menggunakan teror, menggunakan narkoba, ya, itu nggak ada beresnya. Kamu akan segera mati dan ketemu dengan Sang Buddha. Lebih repot lagi. Sudahlah, kamu ikut Yesus. Ya, dengerin. Ya, bahwa negara ini sudah makmur dari zaman VOC. Tenang aja. Kembali lagi kepada nomor 1 ya. Bahwa Prabowo itu ditolong oleh Tuhan untuk bersama Amerika dan Israel. Prabowo tahu sebelum perang Iran, maka dia mengantisipasi kiriman-kiriman minyak itu dengan deal-deal harga lama dan bukan dari Selat Hormuz. Prabowo sudah tahu perang Iran itu sebulan sebelumnya. Bahkan 2 tahun sebelumnya, bulan Mei tahun 2023. Prabowo itu ikut Amerika, nggak gratis. Dia itu putranya Soeharto. Mungkin kamu lupa ya, Om Lim itu dulu ditolong oleh Soeharto. Mereka itu modal katok kolor. Oleh karena itu tenang aja ya. Kalau Lim Shu-lyong itu ikut Soeharto dengan modal katok kolor, kamu harus tahu kiblatnya itu adalah marwah Soeharto. Itu masih ada. Sudahlah, tenang aja. Kamu nggak usah main air keras atau narkoba. Tunggu aja waktunya, kamu akan dipulihkan oleh keturunan Soeharto. Jangan membuat chaos.